ini bukan apa? Bukan Allah itu sayang dengan dia, enggak. Itu tuh Allah diam ke. Inilah makna daripada istidraj. Diulurkan oleh dia, enggak usah enggak usah disenggol dulu kawan. Kaget kalau dia sakaratul maut, tidak juga taubat. Nah, dia baru kita sentai. Nah, itu naudzubillah. Naudzubillah wa ini. Nah, jadi dengan adanya pemahaman yang kita sampaikan ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita, berarti kita prioritaskan Allah, berarti kita tuh punya keistimewaan di sisi Allah. Kebalikannya itu juga. Ketika Allah itu tak aktif dalam diri kita, ketika kita menjauhi diri dari Allah, sebenarnya bukan kita yang nak jauh, tapi sengajanya Allah nak jauh dari diri kita. Tidaklah seorang ingin menjauhkan diri, sholat tak kalah, pokoknya segala macam kebutuhan dia tetap terpenuhi. Kamu pergi majelis taklim, sholat 5 waktu, tapi tidak kayo. Aku loh, sholat tak pernah, tapi yang kayo. Nah, wong ca ini bukan nikmat bagi dia yang kekayonya tadi, duit banyak karena dia tak sholat tadi. Tapi tenang, ini nikmat. Nikmat yang mana suatu pemberian Allah untuk hamba ini semakin jauh, sehingga ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kesempatan untuk dia mau kepengen mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong jadi hilang kadar dia keistimewaannya dekati di sisi Allah, bahkan dia termasuk orang-orang yang Allah inginkan jauh dirinya dari Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita berharap, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun ekonomi kita tetap pengen dekat sama Allah. Karena inilah sumber kemuliaan kita, sumber keistimewaan seorang hamba sampai akhir hayat kita, dan diberikan keistiqomahan sampai datang ajal kepada kita, dan kita dihindarkan dari kelompok-kelompok yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah Subhanahu wa taala ingin jauh dari dirinya, dan insya Allah kita bisa mendapatkan kemuliaan baik dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu, lanjutan dari apa yang sudah kita bahas ini, Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah berkata, mata razzaqakat ta'at wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka kapanpun, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadamu, kepada kita sekalian, kekuatan untuk melakukan sebuah ketaatan. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk taat. Untuk taat ini secara umum, untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya berjamaah, yang kemudian kita setelahnya hadir di majelis ilmu, yang pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian setelah ini kita sholat isya-nya juga berjamaah, dapat kita keutamaan berjamaah, dapat kita keutamaan majelis ilmu. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk pacak taat, wal ghina bihi anha, dan kita merasa cukup, sudah cukup, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Yang berapa banyak orang di dunia ini Allah tidak kasih. Jangankan di dunia ini, yang di kampung kita lain, misalnya, bisa di kampung kami, tapi yang hadir majelis taklim cuma beberapa orang bisa dihitung. Artinya apa? Artinya Allah itu punya pengistimewaan terhadap kita, dan kita merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun rezeki ekonomi aku terbatas, secukupnya baik, tapi aku baca masih sholat di masjid, masih hadir di majelis taklim, masih baca berjamaah. Aku rasukan ketenangan dalam rumah
masih dapatkan ketenangan, sehat badan, sehat anak. Ini luar biasa. Kita merasa cukup. Fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Maka harus kita ketahui bahwasanya Allah itu sudah meliputi diri kita dengan kenikmatan Dia yang banyak, baik secara zahir maupun secara batin. Gitu. Berarti kita ini uang yang paling besar yang Allah kasih nikmat dengan kenikmatan yang sejati, kenikmatan sejati zahir maupun batin. Jadi nikmat itu pengen disampaikan oleh pengarang. Nikmat itu ketika kita di dunia ini dalam ekonomi cukup dan kita diberikan iman. Itu nikmat besar. Makanya Allah di dalam Al-Quran setiap kali menyebutkan orang yang beriman, Dia sandingkan man amana wa amila sholihan. Itu baru benar. Siapa yang beriman dan dia juga beramal soleh. Maka kalau kita teliti, yang sering baca Quran, yang menghayati artinya, segala kebaikan ditunjukkan kepada mereka. Kebaikan dunia maupun akhirat, zahir maupun batin. Man amana wa amila sholihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman kemudian dia beramal soleh, maka kami akan berikan kehidupan bagi dia dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik secara umum, rezeki cukup, dalam rumah tangga tenang dan lain sebagainya. Tapi tanpa dua itu ini mustahil adum dapat ketenangan. Walaupun misalnya duitnya banyak, duitnya belum sampai rekening itu tak baca lagi, dihitung nol-nolnya tuh. Dari sini sampai tanggal buntung nol. Misal dia punya harta, seperti Qarun, seperti Fir'aun, hanya hartanya, dia terpandang banyak pengikutnya. Sekali dia ngomong langsung dilaksanakan oleh bawahannya. Tapi dia selama dunia tidak pernah merasakan ketenangan. Kenapa? Karena tidak kata man amana wa amila sholihan, tidak kata iman, tidak kata amal soleh. Maka dari itu manusia itu di dunia ini ada dibagi 3 macam. Ada yang dia beriman, ada 4 macam. Ada dia beriman tapi tidak beramal soleh. Dia ngomong, aku ini beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan adanya hari kiamat. Tapi dia tidak beramal soleh. Allah nyuruh sholat, sudah sholat kan? Aku beriman deh. Nah ini wong ini dikatakan oleh ulama kadzab. Apa arti kadzab? Pembohong, pendusta. Kenapa disebut dengan pendusta? Kalau dia mengatakan dirinya beriman, dia mengatakan dia beragama Islam, atau bahasa kita awam kita ada Islam KTP, iman KTP. Nah, wong ini berarti pembohong. Kenapa? Karena iman itu tidak akan pernah bisa benar kecuali dibuktikan. Apa dia pembuktiannya? Pembuktiannya adalah dengan mengamalkan ketentuan-ketentuan iman. Kita percaya kalau di bak kita tuh ada ulo, misalnya di bak kita, bak mandi itu ada ulo, kita percaya. Kira-kira kalau memang dia percaya, berani tak dia naruh tangan dia di bak itu? Lo kak cetok ini Ustaz, berarti kita berani tak? Tidak berani. Apa? Meletakkan tangan kita di bak itu? Oh sudah, berarti kita berarti percaya bahwa benar-benar di bak itu ada ulo. Atau kita percaya kalau kita meninggalkan sholat, kita itu akan dicatat nama-namanya di pucuk api neraka. Di pucuk api neraka dicatat nama dia, dan kemudian dia pasti masuk neraka kalau tidak dia kotor. Jadi percaya kita. Arti percaya itu beriman. Iman itu artinya kepercayaan. Kita percaya
Berarti jangan sampai kita itu tercatat nama di pucuk api neraka. Kenapa? Ya karena kalau aku dicatat nama di pucuk api neraka, bakal masuk neraka. Kalau bakal masuk neraka berarti aku bakal diadab. Dan adab di dalam api neraka tidak kami dengar. Paling lamanya 500 tahun. Paling ringan adab ada maki selok yang mana otak aku melotot. Percaya tak? Begitu takut. Janganlah aku nak tinggalkan sholat. Ngaku bahaya. Tinggalkan sholat sekali diadab dalam api neraka yang paling ringan itu. Kalau sholat tak kata ringan. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu diazabnya di neraka yang lebih dahsyat daripada api neraka jahanam. Neraka orang yang meninggalkan sholat di neraka. Ada yang tahu? Orang yang tinggal sholat tempatnya di neraka apa namanya? Nama nerakanya neraka sakor. Allah sebutkan dalam Quran, masalakakum fi sakor. Jadi malaikat akan nanya dengan orang yang di neraka sakor itu, apa yang memasukkan kalian itu ke dalam api neraka sakor? Mereka jawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu tidak sholat. Wong ke masjid sholat galau kami masih cobokan tengah jalan. Nah, kalau orang beriman takut dia. Maka dari itu, ketika dia ngaku beriman, tapi dia tidak menjalankan apa yang menjadi ketentuan iman, artinya dia tidak beramal soleh, berarti dia pembohong. Bohong dalam keimanan. Jadi ada hukum di dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ada hukumnya. Ada yang hukumnya yang lebih yang lebih ringan, bahwa dia itu masih tetap muslim, kemudian wajib dia untuk mengqadha salat tersebut secara fauron, segera mungkin kalau tidak nanti udzur dalam meninggalkan salat tersebut. Tapi kalau dia ada udzur, maka tidak jadi masalah. Misal dia sakit parah, tak acak dia berangkat, tak acak ngapa-ngapain, dia lupa juga, misal koma, tiba-tiba terbangun, atau dia udzurnya sedang dalam perjalanan, tak memungkinkan dia untuk jamak, untuk qasar, dia sholatnya hurmatul wajib, menghormati waktu itu baik, atau dia takhir. Nah, maka dia disuruh untuk qadha, tapi tidak fauran, tidak secara cepat. Tapi kalau tak kaki udzur, maka wajib untuk dia sesegera mungkin untuk mengqadha sholatnya. Ini yang paling ringan. Tapi ada yang keras juga di antara ulama. Siapa yang mentaraka sholat muta'ammidan fahuwa faqad kafara jahar, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia aku tahu tak salah. Walaupun lisan dia dah ngomong, tapi perbuatannya ngomong perbuatan dia. Sholat galau orang ke masjid, dia masih leha-leha main katanya, main Mobile Legend, sibuk dengan sama deh, seakan-akan lisan anggota tubuhnya itu ngomong, aku adalah wong yang berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Berarti dia, kata Nabi, benar-benar kafir secara nyata-nyata, terang-terangan. Na'udzubillah. Walaupun kita di dalam madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap selagi dia mengucapkan syahadat, misal dia meninggal yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat tadi, terang-terangan, selagi dia tidak punya kepercayaan bahwa sholat itu tidak wajib, tetap kita harus sholati dia, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan di kubur itu. Tapi beda di dalam mayoritas pendapat ulama, kalau dia gentar sholat yang digawikan di masjid yang ada tegak, rukuk, sujud itu katanya tidak wajib. Sholat itu cuma cukup dengan eling-eling. Nah, ingat tak? Ingat. Nah, sudah sholat. Banyak yang punya yang kepercayaan jadi, maka berarti dia sudah mempunyai akidah yang melenceng, yang memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang semacam ini sudah keluar dari dairatul millah, dari
di keran dari agama. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Maka dari itu, wong yang sesat, salah, melenceng akidahnya lebih parah daripada wong yang maksiat secara zahir. Karena ketika wong maksiat secara zahir, wong itu punya potensi untuk balik sama Allah, untuk bisa diluruskan. Tapi kalau dia sudah punya akidah yang melenceng, akidah yang salah, maka naudzubillah. Kadang-kadang ini makanya wong bodoh itu ada dua macam. Ada wong bodoh namanya basit, bodoh basit, jahlun basit. Basit katanya dikit kecil. Wong bodoh tapi kebodohan kecil. Bodoh dari apa? Misal dia tidak tahu tentang masalah akhirat, tidak tahu tentang masalah sholat. Dia bodoh, tidak pernah belajar misalnya. Tapi basit, dia kebodohnya itu kecil. Yang mana kalau dia belajar, dia bisa hilang kebodohannya. Tapi ada juga jahlun murakkab. Dalam bahasa Arab itu ada bodoh, tapi bodohnya besar, yang bertumpuk-tumpuk kebodohannya. Siapa bodoh yang bertumpuk-tumpuk di dalam syariat? Mereka yang tidak tahu, tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Ustaz, ribet yang ngomongnya. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Dia merasa aku inilah paling pintar, aku inilah paling benar, aku inilah paling bagus. Padahal menurut syariat dia itu salah. Nah inilah yang susah. Kadang-kadang Mas Dinjo tahu masih kendak dia itu lah, dia sudah wong cai ini doa ke supaya Allah kasih hidayah. Naudzubillah wong cai. Naudzubillah. Alam susahnya ngakui wong cai ini. Makanya wong cai ini diam ke. Sudah diomongkan, dijelaskan, masih dia mantap, dah diam ke baik. Karena kalau dia tidak tahu, masih cai itulah. Ya. Seperti apa? Seperti kata para ada dalam bahasa Arab, kita langsung terjemahkan. Ya. Ada misalnya dua wong nyingok dalam kejauhan sesuatu yang bergerak-gerak. Ya, bergerak-gerak. Nah, pertama ngomong, nah itu tuh apa menurut kalian? Itu tuh kambing. Kata kawannya tadi, tidak, itu tuh burung. Masih berkeras yang kawan si tadi. Tidak, itu kambing tadi. Mano, mata kau burung itu. Aida, penjinguan aku ini kambing. Itu aku ini jelas mata aku. Tak mungkin salah. Hati-hati, burung juga itu. Nah, tak lama lagi ditunggu yang bergeraknya terbang. Terbang. Kata yang ngomong burung, nah kan bisa terbang burung kan? Kata kawan tadi, apa dia? Itu tuh kambing walaupun masih bisa terbang. Ya, itu tuh kambing walaupun terbang. Yang mana benar kira-kira? Yang terbang itu burung apa kambing? Burung, kenapa? Kambing tak baca terbang. Yang ngaco kambing tadi, itu tuh kambing walaupun baca arti nak menang deh. Walaupun secara jelas benar-benar kejingoan, buktinya masih cak dia dulu. Nah, wong yang cak inilah namanya jahil murakkab. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, inilah wong yang pendusta tadi, ya. Pendusta, dia beriman tapi dia tidak melakukan amal baik. Ada juga wong yang melakukan amal baik tapi tidak beriman. Ini banyak di zaman Nabi. Inilah disebut dengan al-munafiqun. Dia melakukan sholat, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berzikir sama Allah, tapi wahum kusala. Mereka dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena mereka itu melakukan sholat, melakukan zikir bukan karena keimanan. Mereka tidak percaya sama Allah, tidak percaya dengan Nabi Muhammad kalau seorang Nabi. Tapi mereka melakukan amal baik karena takut dikatakan sebagai wong kafir. Kalau mereka ngaku sebagai wong kafir, mereka akan diusir dari Madinah. Dia tidak beriman tapi beramal soleh. Orang munafik. Ada juga yang tidak beriman tidak beramal soleh. Ini wong kafir. Dan ada juga yang beriman yang beramal soleh. Inilah orang mukmin beriman yang sejati.
sejati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada empat macam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang keempat. Kita beriman, percaya dengan apa yang kita sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang kemudian kita buktikan dengan perbuatan keimanan kita kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman. Sehingga insya Allah dengan modal iman dan amal soleh inilah yang tak pacak dipisahkan, kita pacak meraih kebahagiaan di dunia dan insya Allah akan membuahkan hasil kebahagiaan di negeri akhirat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini baik yang pacak kita sampaikan dari penjelasan perkataan Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Tentunya kita berharap dengan kemuliaan majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita benar-benar wong yang mempunyai keimanan yang sempurna, yang membuktikan keimanannya dengan amal-amal baik. Dan insya Allah siapa yang masih punya dosa diampuni segala dosanya oleh Allah, yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan insya Allah ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa, kita minta kepada Allah untuk dipermudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Allah.